Ya. Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa. Hari ini kita sama-sama datang memuji menyembah Tuhan. Saya percaya setiap saudara yang datang pasti diberkati dengan firman Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami memulai Menara Doa ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap yang datang, yang menyaksikannya dimanapun, kapanpun, siapapun. Tuhan pasti memberkati mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa mendapat kekuatan baru. Yang bingung jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Walau 1000 rebah
kita tidak akan pernah rebah. Bersama Tuhan kekuatan kita. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku. Amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sembah Tuhan. Sekalipun 10.000 rebah di kananku, kami percaya, kami percaya, kami tidak rebah. Kami percaya sebab Yesus beserta kami. Sebab Yesus beserta kami. Sebab Tuhan Yesus beserta kami. Kami percaya, kami percaya, kami tidak sampai tergeletak. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya. Kami percaya. Bersama Tuhan kami kuat. Bersama Yesus kami menang. Kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau di pihak kami. Engkau membela kami. Saat kami lemah, Engkau kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dengan iman kita percaya apapun masalah kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Shalom. Selamat bertemu dan bergabung dalam Menara Doa. Hari ini kita belajar ketika engkau tidak mengetahui jalan keluarnya. Bukankah sering kita ada masalah, kita langsung kadang-kadang stagnasi, tidak tahu apa jalan keluarnya. Ingatlah 1 Korintus 10 ayat 13. Dia berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Biasa di situ adalah bukan hanya dirimu mengalami masalah itu, tapi banyak orang mengalami masalah yang sama seperti masalah kita. Banyak orang yang mengalami pasangannya yang lari, suami yang lari, istri yang lari, keuangan yang berat, sakit penyakit. Arti kata biasa di situ adalah banyak orang yang mengalami apa yang kita alami. Sehingga kita gak boleh merasakan hanya aku sendiri yang mengalami itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan aku telah menyediakan jalan keluarnya, kata Tuhan, supaya engkau sanggup menanggungnya. Itu bunyi 1 Korintus 10 ayat 13. Sehingga setiap saudara, sebenarnya ketika ada masalah itu, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Tidak ada soal ujian yang tidak ada jawabannya. Tidak ada gembok yang tidak ada kuncinya. Tidak ada masalah hidupmu yang tidak ada solusinya. Hanya sering sekali kita langsung merasa, wow, tidak ada masalah, tidak ada jalan keluar masalahku, langsung down, langsung mengeluh, langsung tidak mau lagi beribadah.
merasa sia-sialah doaku, sia-sialah imanku, sia-sialah aku pelayanan. Oh tidak, no. Dia Bapa yang baik. Saya terlalu percaya Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang memberikan kita yang terbaik kepada kita. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara untuk meyakini tidak ada masalahmu yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan dia sudah menyediakan jalan keluar. Sama kayak soal ujian, sebenarnya sudah ada jawabannya. Tapi kan jawabannya belakangan dikasih. Maka dikatakan Roma 8 ayat 28, ku tahu sekarang Allah turut bekerja. Apa arti ku tahu? Ku tahu ini artinya adalah, ku tahu sekarang Allah turut bekerja. Artinya adalah bahwa ada waktu di mana kita belum dapat jawabannya. Ku tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya adalah belakangan kita tahu apa jawaban masalah kita. Ku tahu sekarang itu memberi waktu. Ada waktu untuk kita mendapat jawaban itu. Maka Pengkhotbah 3 ayat 11, semua indah pada waktunya. Sehingga pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan down, jangan lemah, jangan putus asa. Percayalah Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi saudara. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi saudara. Saya hanya berkata, bertahanlah dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12, barang siapa yang bertahan dalam pencobaan, maka ia akan memberikan mahkota kehidupan. Roma 12 ayat yang ke-12. Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi pada kurun waktu doa kita belum dijawab Tuhan, katakan suami belum pulang ke rumah, istri belum pulang ke rumah, belum bersatu, atau keuangan ekonomi yang masih drop, anak-anak juga belum bertobat, keadaan rumah juga belum selesai dibangun, gak cukup keuangan, atau engkau ditipu orang, engkau dikhianati orang, apapun yang sedang saudara alami. Ingat Roma 8:28, ku tahu sekarang Allah turut bekerja. Artinya apa? Ada kurun waktu dulu terjadi sekian waktu, kalau saudara bertahan dalam pencobaan, kalau saudara bertahan dalam penderitaan, maka Tuhan menyediakan yang terbaik di balik pencobaan itu. Sehingga pesan saya, jangan mudah mengeluh, jangan menyalahkan orang, jangan menuntut orang, jangan langsung menjauh dari Tuhan karena sudah merasa udah berdoa, udah berpuasa, udah melakukan segala hal, tapi kok doaku gak diterima. Saya hanya katakan, kalau engkau bertahan, pasti Tuhan berikan kemenangan dan jalan keluar. Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Dan Tuhan juga membentuk saudara lewat pencobaan itu. Lebih sabar, lebih tabah, lebih berkarakter, lebih rendah hati, lebih dewasa, lebih matang, lebih bertanggung jawab. Saudara, kita belajar dari Abraham dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, dia tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi ketika dia dipanggil dari tempat nenek leluhurnya, yaitu di Ur-Kasdim. Ketika dia berangkat bersama dengan ayahnya Terah, saudara, dia berangkat menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan. Sebenarnya dia tidak tahu persis jalan itu di mana dan bagaimana. Apa yang dilakukan oleh Abraham bersama dengan ayahnya. Jadi sebenarnya adalah ayahnya bersama dengan Abraham, mereka berangkat dan Abraham meneruskan karena ayahnya meninggal di tengah jalan. Saudara, dia melanjutkannya dengan tidak tahu persis. Abraham taat selangkah demi selangkah dan Tuhan menuntun dia. Lihat saudara, tempat lahir Tuhan Yesus. Saudara kalau melihat peristiwa bagaimana lahir Tuhan Yesus, ada bintang timur yang menuntun tempat di mana untuk mereka bisa menemukan
tempat lahir Yesus di Bethlehem, di kandang domba. Saudara, ada tuntunan. Tuhan tidak mungkin menyuruh orang, tidak ada tuntunan. Tidak mungkin orang menghadapi masalah, tidak ada solusi. Ingat, Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang di dunia ini aja selalu mengizinkan ada persoalan karena Dia tahu bahwa itu adalah kebaikan untuk anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Oleh karena itu pesan saya sama saudara pada hari ini. Apapun yang saudara anggap persoalan, Pak Pendeta, aku tidak tahu masalah ini kayak mana solusinya. Aku tidak tahu bagaimana solusinya. Ada banyak yang bertanya sama saya di keluarga saya yang di TikTok, keluarga saya yang di YouTube selalu bertanya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Pesan saya untuk saudara, mau mendapat jalan keluar, datanglah kepada Tuhan. Mungkin kelihatannya klise, kuno. Datang kepada Tuhan, berdoa lagi. Ada banyak orang ketika saya bilang, apa jawabannya Pak Pendeta? Berdoa. Baru dia bilang, aku udah berdoa. Tapi sepertinya gak ada jawaban. Sepertinya ada orang-orang yang menganggap, doa-doa saja yang gak selesai. Tentu orang beriman itu akan bertindak. Orang beriman itu juga akan melakukan imannya. Tetapi imanmu akan kuat ketika engkau berdoa, ketika engkau datang kepada Tuhan. Bagaimana Daud, dia menangis kepada Tuhan ketika dia dikejar oleh Absalom. Dikejar oleh banyak musuh-musuhnya yang ingin membunuh dia, ingin mengambil nyawa dia, dan ingin mengkudeta dia. Apa yang diucapkan oleh Daud di kitab Mazmur? Di Mazmur 56 dikatakan, aku datang kepada Tuhan, aku menangis kepada Tuhan. Makanya dikatakan, diberkatilah orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Dia akan menuai dengan sorak-sorai. Kadang-kadang dalam menjalani hidup ini, kita mencucurkan air mata. Kalau saudara mau menangis, menangislah kepada Tuhan. Menangislah. Maka lihat, kalau engkau menangis kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan engkau kekuatan baru. Memberikan engkau hikmat, memberikan engkau kedamaian, ketenangan. Memang kalau saya hadapi persoalan-persoalan yang saya jumpai di keluarga di YouTube, ya baik keluarga saya yang di TikTok, begitu beratnya masalah-masalah pernikahan, masalah rumah tangga dan keluarga. Kenapa berat masalah pernikahan? Kenapa berat masalah keluarga? Karena dua pribadi yang banyak perbedaannya dipersatukan. Tidak mudah. Siapapun yang menikah, saya percaya pasti melewati banyak benturan. Kalau tidak kuat dalam Tuhan, maka mereka bisa berpotensi untuk bercerai, berpotensi untuk berselingkuh. Maka ketika suamimu tidak setia, ibu tetap setia, datang kepada Tuhan. Bertahan, jadilah pendoa bagi suamimu. Jadilah pendoa bagi anak-anakmu yang telah kena korban daripada perbuatan suamimu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Sebaliknya kalau istri yang selingkuh, suami, jadilah engkau suami setia. Jadilah engkau suami yang membela anak-anakmu, membela keluargamu, membela pernikahanmu. Percayalah saya katakan, kalau ada yang membela rumah tangga itu, pernikahan itu akan kuat dan dimenangkan. Saya mengajak setiap saudara semua untuk benar-benar datang kepada Tuhan Yesus. Kalau ibu datang kepada Tuhan Yesus, saya terlalu percaya. Pertama, ada kekuatan baru setiap hari. Kedua, ada kesabaran yang diberikan Tuhan. Yang ketiga, ada hikmat yang diberikan Tuhan. Sehingga ketika ibu melangkah sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, lihat perkenanan Tuhan akan memberkati saudara. Matius 6 dikatakan ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan esok adalah tersendiri. Sehingga saudara hari ini hidup, ada masalah, datang kepada Tuhan Yesus. Mau nangis, nangislah kepada Tuhan Yesus. Ceritakan kepada Tuhan. Nanti kalau ibu mendengar suara Tuhan, berbisik di hati ibu, ini lakukan. Dan suara Tuhan berbisik di hati bapak, ini lakukan. Semua masalah yang saya alami, saya selalu andalkan Tuhan. Saya belajar mendengar suara Tuhan. Sama kita bapak ibu. Saya juga mengalami masalah kadang-kadang, apa solusinya? Otak kita kan langsung cepat, kalau ini masalahnya apa solusinya? Kalau ini masalahnya apa solusinya? Ingat, Pengkhotbah 3:11, semua indah pada waktunya. Tidak langsung dikasih Tuhan instan.
Karena kita ini banyak mental instan, banyak mie instan, banyak kopi instan. Sehingga ada masalah mau instan, mau selesai. Makanya banyak orang bertengkar suami istri, cerai aja, cerai aja. Kalau begini cerai aja. Ingat, jangan pernah ucapkan kata cerai. Ingatkan sama anak-anakmu yang menikah, seberat-beratnya masalah, jangan pernah ucapkan kata cerai. Karena iblis akan menangkap perkataan itu dan akan jadi bercerai. Jangan. Apapun masalah rumah tangga, kalau suami tetap datang ke Tuhan Yesus, pasti ada solusi. Kalau istri tetap datang ke Tuhan Yesus, pasti ada kekuatan. Apalagi dua-duanya datang kepada Tuhan Yesus. Saya mengalami itu. Kalau kami suami istri berdoa, keuangan yang tidak mungkin untuk membeli, Tuhan berikan kekuatan untuk membeli. Membeli pertapakan tanah, untuk membangun sekolah. Saudara, bukankah kita kadang hidup ini dililit oleh banyak persoalan, oleh masalah-masalah hidup. Ada banyak di luar sana kulihat orang yang frustrasi, yang stres, yang menyesali kenapa aku menikah dengan dia. Udahlah, kita nggak bisa lagi mundur ke belakang. Kita nggak boleh lagi berkata kenapa aku memilih dia. Tidak usah berkata begitu. Semua orang pun walaupun dia merasa pilihannya tepat, tetap ada persoalan. Dan ingat, istrimu yang pertama itulah yang paling tepat untuk kau pertahankan. Jangan menginginkan untuk mengganti atau bercerai atau berpisah, jangan. Jalani. Bertahan dalam kesesakan. Datang kepada Tuhan. Saya sudah mendapat banyak laporan WA. Terima kasih Pak Pendeta. Karena Bapak sering sampaikan khotbah tentang rumah tangga. Kami sekarang bersatu. Kami bersama-sama. Mereka foto, mereka kirimkan fotonya, kadang video, mereka kirimkan. Saya senang. Saya senang. Saya senang sekali kalau melihat orang di mall, ada anak-anak, ayah, ibu bercerita, mereka bisa tertawa sama, minum kopi, jalan sama, bergandengan tangan. Karena keluarga yang seperti itu adalah keluarga yang penuh dengan kasih mesra. Saudara, berdoalah. Datang kepada Tuhan Yesus. Itulah kekuatan kita. Percaya kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan pasti menolong kita. Sebagaimana Abraham berkata, aku tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia nggak tahu tujuan tempat di mana harusnya dia berakhir. Dia hanya melangkah step by step dan Tuhan tolong dia. Saya juga begitu. Melewati masalah pernikahan step by step, tahun demi tahun, saya melihat Tuhan menolong. Menghadapi masalah anak-anak, step by step Tuhan menolong. Masalah keuangan, step by step Tuhan menolong. Saya sekarang lagi memimpin sekolah Yayasan Bethel, cabang Sumatera Utara. Ada banyak persoalan, masalah pembangunan asrama, pembangunan kelas yang belum selesai, biaya yang sangat banyak dibutuhkan bermiliar. Kalau saya pakai kekuatan saya pasti akan mundur dari yayasan itu. Tapi saya tahu, Tuhanlah kekuatan saya. Saya datang kepada Tuhan. Kalau saya datang kepada Tuhan, ada pertama kedamaian, ada ketenangan, ada kekuatan, ada hikmat. Pesan saya kepada ibu dan bapak semua, jalan keluarnya ada pada Tuhan Yesus. Dialah kunci kehidupan. Dialah kunci juru selamat. Ingat, pintu yang besar pasti ada kuncinya. Masalah yang besar pun pasti ada solusinya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, datanglah kepada Tuhan ketika engkau buntu, apa jalan keluarnya, engkau tidak tahu apa solusinya. Jawabannya ada pada Tuhan Yesus. Datang dengan doa, bertahan dalam kesesakan, lihat. Melangkah dengan iman. Orang yang melangkah dengan iman tidak ada langkah mundur. Orang yang melangkah dengan iman selalu melangkah maju. Walaupun berat situasi hidup Bapak Ibu, jangan pernah mundur iman, jangan pernah mundur beribadah, jangan pernah mundur dalam doa, jangan pernah mundur baca Alkitab, jangan pernah mundur berbuat kebaikan, terus melangkah sehari demi sehari, seminggu, sebulan, setahun. Lihat di depan sana bersama dengan Tuhan Yesus, Dia menyediakan apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membawa semua keluarga kami yang ada di sosial media. Mereka banyak mengalami yang namanya persoalan-persoalan yang membuat bingung. Hamba-Mu juga pernah mengalami kebingungan dalam pernikahan. Mengalami kebuntuan dalam pernikahan. Mengalami kebingungan masalah mendidik anak. Kesehatan, masalah
keuangan, usaha, kebingungan dalam pengembalaan, masalah pelayanan. Di mana-mana kami mendapatkan namanya masalah hidup, penderitaan. Tapi kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang tidak membiarkan kami sendiri. Engkau adalah jawaban atas segala masalah kami. Engkau adalah kunci atas segala masalah hidup kami. Kalau kami bersama dengan Tuhan Yesus, kami hidup di dalam firman Allah, kami mendengarkan tuntunan Tuhan dengan firman Allah, kami percaya masalah apapun besarnya ada jalan keluarnya. Dan Engkau telah menyediakan jalan keluar itu, dan kami mampu menanggungnya. Bersama dengan Tuhan Yesus kami kuat. Hamba-Mu berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang menyaksikan ini. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom, mereka mungkin sedang persoalan dalam rumah tangga yang tidak mudah. Pasangan mereka tidak setia, anak-anak yang melawan, atau masalah keuangan, mungkin usaha mereka tidak baik-baik saja, atau ada yang menipu mereka. Apapun yang mereka sedang hadapi, menjual rumah bertahun-tahun belum laku, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Engkau bekerja sehingga bisa laku rumahnya, sehingga keuangan mereka bisa pulih. Engkau beri hikmat, kekuatan. Kalaupun ada di antara mereka mungkin yang sedang pergumulan masalah sakit penyakit, kami percaya bukan dukun jalan keluarnya. Jauhkanlah kami dari perdukunan. Biarlah kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus, jawaban hidup kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, berkatilah semua anak-anak-Mu. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom, Tuhanlah jawaban, Tuhanlah kunci jawaban. Diberkatilah orang yang berharap pada Tuhan. Kami terlalu percaya ketika kami datang kepada Tuhan Yesus, ada kedamaian, ada ketenangan, ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Bagi saudara yang terberkati, silakanlah di-share, silakan di-komen, dan topik-topik doa silakan ditulis dalam kolom-kolom yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.